Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya paketan yang 5 juta itu hari ini sudah sampai. Kawan. Ini saya tengok satu saja. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Ini brosurnya, ini plastiknya. Nah, ini buku Merubah Nasib 13 Hari. Nah, ini buku. Siapa minat hubungin saya. Ada masalah. Oke. Ini kawan, bajunya kawan. Nih. Bajunya sudah sampai. Nah, baju BN sudah sampai. Mantap. Baju BN sudah sampai, alhamdulillah. Barakallah. Siapa yang mau madu, silahkan hubungin saya 01499 5151516 atas nama Pak Safi, Kepung, Metro Prima, Kuala Lumpur, Malaysia. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhasinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, subscriber GN Gus Nur 13 official yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Doa terbaik selalu untuk Anda, insya Allah. Barakallah. Teman-teman, mungkin Anda sudah lihat ya, ini Anda mungkin sudah lihat ya, kejadian di Sri Lanka ya. Sri Lanka itu kan intinya kan chaos ya, chaos karena bahkan krisis ya, karena terjebak hutang ya, terjebak hutang riba, terjebak hutang ke Cina gitu kan. Intinya begitu kan, terus chaos gitu kan. Rusuh di mana-mana, pemadaman listrik berminggu-minggu, harga kebutuhan naik, sehingga chaos gitu kan. Nah, beritanya udah viral di mana-mana gitu kan. Cuman yang sangat menarik sebenarnya, menarik gitu ya, bersyukur bahkan saya kalau bersyukur, iya bersyukur sih ya. Legau gitu, legau, puas gitu ya kalau saya lihat pejabat-pejabat Sri Lanka yang ditelanjangi sama rakyatnya, dipukul, dikampleng gitu kan, diikat di tiang listrik, semua ada videonya. Kalau yang punya grup-grup WA itu pasti punya lah, cuman saya kayaknya nggak bisa menampilkan di sini itu kan. Kita nggak akan tampilkan di YouTube karena nanti melanggar ketentuan YouTube kan gitu ya. Bahkan ada rumah pejabat ya, rumah Perdana Menteri, rumah pejabat dibakar massa, bahkan mobil-mobil mewah pejabat itu juga dibakar massa gitu. Pokoknya pejabat-pejabat lah ya, kalau di sini tuh anggota DPR lah kayak. Diarak, dikampleng, dipukul, ditelanjang itu puas rasanya gitu kan. Termasuk buzzer-buzzernya.
Nah jadi gini teman, saya nggak akan tampilkan videonya ya, silahkan Anda lihat di grup-grup WA banyak, di YouTube banyak. Nah yang ingin saya sampaikan itu gini saudaraku, ini hukum alam ya, ini hukum alam. Jadi ibarat pohon akarnya sudah busuk ya, akarnya busuk, bahkan sudah terkontaminasi dengan racun apalah itu akar. Maka kemudian ranting-rantingnya sudah lapuk, sebagian patah terhempas ke tanah gitu. Daunnya ngeriting, nggak sehat, banyak ulatnya, dan di situ banyak bertumbuh benalu-benalu itu, parasit-parasit gitu. Buahnya juga membusuk, bunganya juga kering ya. Di situ juga banyak ulat-ulat gitu. Nah, maka secara sunatullah, secara hukum alam, pohon itu pasti tumbang gitu ya. Entah gimana cara tumbangnya, entah ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau mungkin bahkan ambruk dari atas ke bawah gitu kan. Kayak gedung WTC itu. Nah, itu rumus gitu ya. Nah, apa rumah tangga pun juga begitu ya. Kalau ada hukum sunatullah yang dilanggar, hukum syariat yang dilanggar, maka pasti akan hancur rumah tangganya kalau sudah dicabut keberkahannya. Terserah pola hancurnya bagaimana. Asbabnya itu ya, apa mungkin karena ekonomi, terjebak riba, atau mungkin karena tiba-tiba rumah tangganya selingkuh, atau apalah kecelakaan, macam. Itu kan banyak variabelnya, azabnya itu. Oke, saya biar nggak terlalu lama di sini ya. Begitu juga negara teman-teman ya, saudaraku ya, negara. Ya, kalau sudah akarnya, sistemnya keropos gitu, maka yang muncul ke permukaan itu ya parlemennya, ya kan, eksekutifnya, yudikatifnya, menterinya gitu kan, presidennya, semua itu akan ya kayak pohon tadi itu. Tiba-tiba terjebak utang gitu kan, hutang riba, nggak bisa bayar gitu kan. Kalau di Sri Lanka kan begitu, tiba-tiba kebutuhan naik semua, rakyat semakin miskin, pejabat semakin kaya gitu kan. Rakyat semakin susah, pejabat semakin gendut-gendut perutnya. Nah itu kan bibit-bibitnya kan dari situ nanti. Terus kemudian gaji ASN mulai nggak bisa bayar, umpama ini ya, sudah mulai nggak bisa terbayar. Pokoknya hancur di segala lini, ekonomi, politik, budaya, kerukunan antar umat, hancur semua. Bahkan di saat hancur itu, di saat penyakit menggerogoti, tidak ada tanda-tanda taubatan nasuha. Ya kan, buzzernya semakin gila, influencernya semakin buta hati, buta mata, pejabatnya semakin nggak karu-karuan, presidennya semakin nggak punya kewibawaan, nggak punya harga diri, udah semakin kacau balau. Maka negara itu akan runtuh gitu kan. Kalau aku akan hancurkan satu negeri, ya kan, maka intinya gitu loh, aku perintahkan orang-orang yang berkuasa di negeri itu tuh ya menegakkan hukum gitu, berlaku adil kan gitu ya. Tapi kan ternyata mereka tidak, maka berlakulah firmanku gitu. Aku hancurkan sehancur-hancurnya negeri itu. Terserah hancurnya. Ya, ke depan, ke kanan, ke kiri, atau runtuh dari atas ke bawah. Macam-macam kayak di Sri Lanka itu. Nah, maksud saya gini, catat saudaraku yang tandai dari sekarang. Entah kapan. Kalau saya salah, hukum saya. Kalau saya salah, tegakkan hukum. Tangkap hukum saya, kan gitu ya. Kalau saya salah. Jangan nggak salah, dicarikan salah-salahnya. Dijebak-jebak, dipaksa untuk salah. Jangan. Gitu loh. Oh ini gara-gara Gus Nur ini negara runtuh. Ini gara-gara Gus Nur ini ekonomi nggak karu-karuan. Ini gara-gara Gus Nur ini Islam sama Kristen perang. Ini gara-gara Gus Nur ini agama berbenturan. Oh ini gara-gara Gus Nur ini. Ya kan... chaos ini Indonesia ini. Nah, maka tangkap saya kan gitu. Tangkap saya kan gitu ya. Adili saya. Ini gara-gara Gus Nur ini LGBT merajalela. Kembangkan sudah.
Nah, begitu juga siapapun nanti kalau terjadi nih chaos, huru-hara, runtuh, catat itu, tandai wajahnya. Ya, siapa ini? Pejabat mulai dari menteri yang nggarong duit rakyat siapa ini? Baik dengan tanda tangannya, dengan kebijakannya, dengan keputusannya, siapa ini? Siapa ini menteri yang tukang ngomong ngelpok ngalor ngidul, ngomong terus, fitnah terus, tebar kebencian terus, ini menteri ini siapa ini? Ngadu domba ulama, ngadu domba umat, siapa ini? Siapa ini menteri yang apa ya istilahnya ya, yang suka, yang Islamophobia ya, Islamophobia ini siapa ini? Ini buzzer nih yang mana ini buzzer ini? Yang suka menista agama, Al-Quran, nista ulama, nista agama, ini siapa ini? Nah, siapa ini? Mencampur adukkan, nggak paham agama tapi ngomong agama, nggak paham agama tapi menista ulama-ulama yang ilmu agamanya udah mumpuni gitu kan. Ini ngaku Islam tapi tidur sama anjing ini, ya meluk-meluk anjing, cium-cium anjing, ini siapa ini? Ini siapa nih yang sekuler liberal, ini siapa ini? Tandai wajahnya teman. Kalau terjadi keadilan itu datang, jangan lepaskan ini mereka ini. Kalau saya salah, kejar saya. Kan gitu ya. Nah, jadi pokoknya nanti kalau ada apa-apanya ya runtuh seruntuh-runtuhnya. Karena hukum alam tadi itu loh. Ya, kebusukan di mana-mana, ekonomi hancur, carut-marut, utang nggak bisa kebayar, ini chaos di mana-mana, maka tandai itu. Kejar sampai akar-akarnya itu. Siapa ini? Tandai itu wajah buzzernya itu. Nanti tak tampilkan videonya ya. Kalau ini saya berani nampilkan videonya nanti. Yang suka ngadrun-ngadrunkan orang, oh ini ada YouTuber yang suka manggil-manggil orang Islam kadrun ini, tandai. Ya, tegakkan keadilan ke dia. Seret ya, entah di hukum adat, hukum apa terserah. Nih kalau karena pasti terjadi itu, nggak mungkin nggak terjadi. Nanti tak tampilkan narasi Najwa Shihab ada ya. Terus tak tampilkan daftar maling-maling, garong-garong yang membuat kalian rakyat Indonesia itu sengsara, nanti saya tampilkan. Di video saya yang lama-lama sudah sering saya tampilkan. Tapi ya nanti tak tampilkan lagi supaya Anda paham gitu. Yang maling duit rakyat, ngerampok duit rakyat, yang bersekongkol bikin pemufakatan jahat ya untuk menggarong sumber daya alam Indonesia ini, sumber daya alamnya yang membuat Anda miskin itu bukan HTI, bukan FPI, bukan Habib Rizik, ya bukan umat Islam, tapi mereka tak tampilkan nanti. Baik mulai dari zaman Soeharto, zaman SBY sampai sekarang apalagi. Itu teman-teman ya. Oke, jadi saya close di bagian ini bahwa tanda itu, siapa itu yang ikut andil di dalam runtuhnya kedaulatan negeri. Siapa yang ikut andil dalam sengsaranya rakyat ini. Gara-gara ini nih hutang ini. Sampai rakyat dicekik dengan pajak ini gara-gara ini nih. Oh ini nih buzzer yang suka bikin opini-opini ini nih. Yang makan duit. Nah itu tandai nanti. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya. Yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus, malah menodong para vendor dengan uang cashback.
Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua, justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Ini bukan Arab, ini bukan Arabku. Bukan. Ini bukan Arab, ini bukan Arabku. Bukan. Kau paksakan budaya, tapi kita bukan di Arab. Di zaman Nabi. Cepat-cepat kau mati, lagi pahalamu di surga. Surga mau neraka kau. Ini bukan Arab, ini bukan Arabku. Bukan. 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 Gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan dilihat ada pejabat Sri Lanka yang ditelanjangi, dipukul, ditampar sama rakyatnya, mobilnya dibakar. Seneng saya, puas lihatnya itu. Terus kemudian tadi saya dikirimin video, tapi saya juga nggak berani nampilkan karena terlalu sadis. Ya nggak tahu kalau di blur ya. Jadi LGBT, hukuman LGBT di beberapa negara, termasuk di Brunei. Kalau yang di Saudi itu ada tadi pelaku LGBT, ditutup matanya, diikat tangan dan kakinya, dijatuhkan dari bangunan yang sangat tinggi. Aku nggak tega lihatnya, tapi ya nggak apa-apa sih. LGBT memang layak dapat hukuman seperti itu. Di Brunei Darussalam juga sudah diterapkan. Brunei, tapi ini dari tahun 2019 ya. Brunei mulai terapkan hukuman rajam LGBT hingga tewas. Kaum gay merasa takut. Kalau ingin Indonesia diberkahi sama Allah, maka tegakkan hukum Allah. Insya Allah ya. Lagian LGBT itu, saya ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Saya mau tanya ya beberapa hal ya, terutama untuk kaum gay ya. LGBT lah ya. Kalau LGBT itu, yang pertama kan syarat sahnya nikah itu kan harus ada wali, mas kawin gitu kan. Terus kemudian ada mempelai laki-laki dan perempuan gitu kan. Ada modin, ada penghulu, ada KUA yang menikahkan. Kan ada beberapa rukun syarat sahnya nikah. Baik di agama Islam, agama non-Islam, agama non-Muslim tuh pasti ada itu.
hukum-hukum syarat sahnya nikah. Nah, kalau LGBT ini walinya siapa? Dari pihak mempelai wanita kan wajib hukumnya ada wali. Ini walinya siapa? Saya pengen lihat ada nggak walinya itu. Terus yang kedua, yang jadi laki-laki siapa, yang jadi perempuan siapa? Bukan hanya karena yang lebih gemuleng, bukan itu ukurannya. Terus kemudian penghulunya siapa? Coba, nikahnya kan di luar negeri. Nggak tahu tuh penghulunya siapa, walinya siapa, mas kawinnya apa. Begitu resmi baru ke Indonesia, keluar-keluar di Indonesia itu. Berani nggak nikahnya di Indonesia gitu, live gitu. Atau dibikin video Kiai Haji Fulan yang menikahkan. Terus Kiai Haji Fulan yang jadi walinya gitu. Nikah di mana di Indonesia yang jelas. Berani nggak? Anda ini, astagfirullah. Iya, yang lakui Anda, dosa Anda tanggung, kamu yang lakoni. Tapi kan kami ini yang tidak ikut apa-apa ini kan ikut merasakan dampaknya. Anak keturunan kami, cucu kami, belum dari sisi azab Allah. Oke ya, tapi ada videonya, tapi saya nggak tahu nanti layak ditampilkan apa tidak gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan anak keluarga kita, cucu kita ya, tidak ada takdir sampai kiamat ya yang menjadi LGBT, naudzubillah. Daftar koruptor ya sudah nanti kita tampilkan. Jadi ini para buzzer hati-hati ya, kalau sampai ada apa-apanya nanti negeri ini ya, terserah mau buzzer, mau oknum polisi, oknum tentara, menteri, pejabat, siapapun, ingat ya, kalau ada apa-apanya negeri ini, tandai itu. Intinya negeri ini sekarang dicengkram hutang yang tidak bisa lunas. Ya, sumber daya alam dikuras habis-habisan. Ya, rakyat disengsarakan secara struktural. Bahkan tuh kalau ada durasi tampilkan berapa banyak itu pribumi yang tanahnya dijarah, di bulldozer dan macam-macam. Bahkan saya ada video ini, tolong tampilkan nanti. Ini ada video ini. Orang Cina nggak bisa bahasa Indonesia, ada penerjemahnya, berdebat sama warga masalah lahan ini. Udah, saya nggak mau komen, tak tampilkan videonya, komen aja nanti di sini. Terus kemudian Anda bertanggung jawab nanti. Kalau saya salah, saya minta pertanggungjawaban. Ini gara-gara, ulang ya, ini gara-gara Gus Nur ini. Islam dan Kristen ribut, gara-gara Gus Nur ini. Islam sama Islamnya ribut. Gara-gara Gus Nur ini, pajak naik. Gara-gara Gus Nur ini, sembako naik. Gara-gara Gus Nur ini, chaos. Nah, tangkap saya, seret saya, kan begitu. Itu namanya tandai. Gara-gara Gus Nur ini, kedaulatan bangsa tergadai. Dijajah, dijarah. Nah, kalau bukan gara-gara siapa? Kalau bukan gara-gara Gus Nur, ya berarti gara-gara siapa? Tandai wajahnya, teman ya. Akan tiba masa itu nanti. Oke, saudaraku, terus kemudian Bunda Mary ditangkap ya di Lampung. Ya ini lagi, saya nggak ngerti lah. Saya nggak ngerti. Ustadz Abdul Somad dideportasi kok lali ya. Dideportasi, diperlakukan tidak manusiawi di Singapura. Gimana? Imigrasi Indonesia, katanya Miyabi mau datang ke Indonesia, berani nggak? Ulama kita dihinakan di sana. Anda berani nggak menghinakan koruptor, menghinakan penyelundup, TKA itu kan yang datang ke Indonesia dengan berjibun-jibun, berjilid-jilid itu gimana? Ini salah satunya contoh ini TKA ini. Berani ngomong dengan gestur tubuh yang seolah-olah paham Indonesia, gini. Tak tampilkan, pakai kaos biru orangnya. Tak tampilkan nanti. 第四，我要找到这个路边的土地，给你们找到土地，现在搬迁了，现在没有找到土地。Terus yang keempat ini kan kita siapin lahan untuk relokasi Polili. Sampai sekarang belum ketemu. 花这些费用需要40个M。Untuk relokasi ini habis 40 M, Pak. 我买了你360公顷土地，我每一公顷土地赔我100条。Ini untuk 1 hektar kita beli lahan untuk 100 juta kita bayar lebih, Pak. Setelah Polili. 每一公顷土地摊到这个搬迁费里边就100条。 100 juta kita bayar lebih, Pak. Karena relokasi ini.
如果你们友好协商了，可以；不友好协商，我卖这个土地卖不卖无所谓的。 Kalau mau jual, tolong kerjasama yang baik, Pak. Kalau nggak mau jual, ya terserah. Kita 卖不卖这土地无所谓，卖钱不通商。 Siap. Kita tarik saja hari ini. Berarti Itu wacana, sudah ada Pak. kesimpulan ini. Itu hanya wacana yang diberikan kepada kami dan diiming-imingi. Ini sudah sejak lama, Pak. Kami dibayarkan 10%, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya, Pak. Sudah tarik saja. Jadi begini, Pak. Sudah begitu, saya serahkan penuh kita. Tarik nih. Jadi gini, Pak. Kenapa keterlaluan? Jangan saya, Pak. pertanyaannya apa? 你去， Saya bacakan hari ini apa kesepakatan rapat kami pemilik lahan. Semua dengar, saya bacakan hari ini. 哎，我就问你，现在你懂不懂？你现在代表谁？代表全部人，代表一个人来？ Bapak mewakili semua ini. Kami perwakilan semua pemilik lahan, Pak. Tidak ada perwakilan kami pemilik lahan. 你问我这个，我给你一个问题只提一个问题，一个人提一个问题。 Tolong didengarkan, Pak. Satu orang untuk pertanyaan. Tidak, ini bukan bertanya. Ini adalah kesepakatan kami bersama pemilik lahan dan saya bacakan hari ini supaya masyarakat tahu dan kita juga tahu. 会议纪要是通过从政府来给我传的，不是你个人传的。 Bapak, kalau untuk komunikasi politiknya harusnya kepala desa, Pak. Tidak. Dan mewakili semua. Mana kepala desa? Mana kepala desa? Apa peran kepala desa sampai sekarang? Iya. Saya tanya. Tidak ada. Mana peran kepala desa? Kami tidak punya kepala desa, Pak. Sekarang. Tidak ada kepala desa. Kepala desa kami orang luar, Pak. Kepala desa sudah. 那你们这个村的，你都不那个通长吗？ Pak Sadam. Tidak ada kepala desa. Saya kasih jauh sekali. 给你村委会， Tahu saja itu relokasi. Tidak usah. Apakah? 给你村委会写个会议纪要做。 Tidak usah relokasi. Ini batal. Masih batal Ini saja. ada kesepakatan kami. Tolong berikan kami waktu yang cukup. 如果是给你友好的，友好协商的，友好是无所谓的。 Ya, Pak, kalau mau batal, batal. 你这人我可以友好协商，哎，友好协商可以，闹事的不管。 Tidak ada mau jual lagi. Begini, Pak. Ini kesepakatan kami harus sampaikan. Tolong juga dengarkan kami, Pak. Dengarkan dulu. Kita sudah sampaikan, Pak. Kita sampaikan. Itu punya jawaban di Solo, Pak. Biar masyarakat juga tahu seperti apa persoalannya. 我刚才跟你说这物价也跟你说了啊，你会议纪要可以讲，但是我同样的物价也跟你说了嘛。 Ini Pak, kalau mau relokasi, tetap yang disampaikan Mr. tadi, relokasi dulu, baru bisa dibayarkan setelah polili. Tidak, Pak. Sekarang tolong dengarkan kami bacakan dulu. Supaya masyarakat di sini. 读吧。 Jadi begini. Ini berita acara hasil kesepakatan bersama pemilik lahan Desa Tepugaro. Pada hari ini, Minggu tanggal 15 bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Tepugaro. Diadakan rapat musyawarah kesepakatan bersama pemilik lahan Desa Tepugaro yang dihadiri oleh pemilik lahan Desa Tepugaro, daftar hadir terlampir. Dalam musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut. Tolong didengarkan, Pak. Satu, tolong diterjemahin, Pak. Satu, memberikan waktu kepada perusahaan 1 minggu. Memberikan waktu kepada perusahaan 1 minggu. Sejak berita acara ini kami sampaikan pada hari ini sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 untuk menyelesaikan pembayaran masalah lahan 100%-nya. 可以，哎，你过来，你给那个啊，你这个会议纪要是谁写的？有其他字儿？这个让我看。啊，Dua, jika perusahaan hari ini, jika perusahaan tidak menyelesaikan persoalan lahan sesuai dengan kesepakatan ini, maka kami bersepakat pemilik lahan mencabut berkas. 可以，OK 了。 Tiga, pembayaran uang muka 10% dari nilai dari nilai jual yang telah disepakati sebelumnya, maka dinyatakan hangus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jubir hari. 那跟你是属于法律，跟你个人没关。你一共充其量你有2公顷土地，你喊什么喊？跟翻译， Ya, Bapak, iya. 你喊什么喊？ Sesuai kesepakatan, Pak. Terus 你充其量有2公顷土地。
Ada penyelundup senjata, penyelundup narkoba. Mungkin hanya upilnya saja itu yang diliput, masuk ketangkap macam-macam, gembongnya mungkin bagaimana. Wah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini juga salah satu asbab-asbab yang akan membuat azab Allah turun, runtuh ya. Pokoknya runtuh seruntuh-runtuhnya nanti ini. Insya Allah begitu. Oke. Semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, misla husni kama ra'aina, qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Marra'a wajhaka ya Sa'ad, ya karimal walidaini, hauduka sofil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Masya Allah. Ya, sekali lagi saudaraku, saya nggak bosan ya melaporkan atau mengajak bergabung dalam perjuangan ini. Ayo bergabung dalam perjuangan ini. Langsung datang ke sini boleh, Desa Kelampok ya. Langsung datang ke sini boleh.
bergabung di dalam doa, dalam dana, dalam apa saja boleh, material boleh. Langsung ketemu panitia pembangunannya boleh. Ya, ke Bank Muamalat ya, open donasi tetap ke Bank Muamalat. Ini budgetnya kurang lebih 2 miliar. Kurang lebih. Itu masih luas tanahnya. Kita punya lahan ini sekitar 2000 meter ya. Jadi perjalanan masih panjang. Bank Muamalat 831038736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Yuk bergabung di dalam perjuangan di jalan Allah ini, kurang lebih seperti itu. Pun ya, saya melaporkan dari Kelampok Singosari.